Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung bahwa di balik senyum dan kasih sayang seorang istri, ada tanggung jawab besar yang Allah titipkan padanya. Tanggung jawab yang bila dijaga akan menjadi jalan surga, namun bila diabaikan bisa menjadi sebab utama masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami atas istrinya." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi. Kalimat ini bukan sekedar peringatan biasa, tetapi sebuah isyarat betapa agung kedudukan suami dalam pandangan Islam. Namun sayang, di zaman sekarang banyak yang meremehkan hal ini. Ada istri yang rajin sholat, gemar sedekah, bahkan sering berpuasa sunnah. Tetapi lisannya tajam kepada suami, hatinya penuh keluhan, dan sikapnya penuh penolakan. Nauzubillah. Rasulullah pun telah memperingatkan, mayoritas penghuni neraka adalah wanita. Dan salah satu sebabnya adalah karena mereka mengabaikan kebaikan suami. Karena itu, video ini akan membahas 3 dosa besar istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Agar para istri bisa berhati-hati dan para suami bisa mengambil pelajaran untuk membimbing dengan kelembutan. Simak sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, serta tuliskan komentar Allahu Akbar di kolom komentar sebagai tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita semua dijauhkan dari dosa yang bisa meruntuhkan rumah tangga dan membawa murka Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dosa pertama yang sangat dibenci Allah dari seorang istri adalah durhaka kepada suami. Kata durhaka mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya dampaknya amatlah besar. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perhatikanlah, apakah engkau seorang istri yang membuat suamimu ridho ataukah murka? Sesungguhnya ridho suami adalah sebab ridho Allah, dan murka suami adalah sebab murka Allah." Durhaka kepada suami berarti melawan perintahnya yang baik, meremehkan kedudukannya sebagai pemimpin keluarga, atau memperlakukan suami dengan sikap kasar dan tidak hormat. Banyak sekali contoh nyata di kehidupan sehari-hari yang sering dianggap remeh namun bisa menjadi dosa besar. Misalnya seorang istri yang enggan melayani suami tanpa alasan syar'i, mengangkat suara di hadapan suami, atau menjelek-jelekan suaminya di depan orang tua dan tetangga. Bahkan sekedar mengerutkan wajah dengan niat merendahkan pun bisa dicatat sebagai bentuk kedurhakaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki, atas sebagian yang lain, wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." Ayat ini menegaskan bahwa suami adalah pemimpin rumah tangga yang harus dihormati. Maka ketika seorang istri menolak kepemimpinan suami dengan penuh kesombongan, sama saja ia menolak ketentuan Allah. Bayangkan seorang istri yang rajin sholat malam, berpuasa sunnah, bahkan membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi ketika suaminya pulang kerja dalam keadaan lelah, ia justru disambut dengan kemarahan, wajah masam, dan kata-kata tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jika seorang istri bermalam dalam keadaan meninggalkan tempat tidur suaminya, maka malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa mengerikannya ancaman ini. Seakan-akan seluruh amal kebaikan seorang istri bisa hilang hanya karena satu sikap durhaka kepada suami. Dan inilah salah satu penyebab utama mengapa banyak wanita yang menjadi penghuni neraka. Bukan karena mereka tidak beribadah, tetapi karena mereka mengabaikan hak suami yang sebenarnya adalah ibadah besar di sisi Allah. Sahabat beriman, mari kita renungkan dalam-dalam. Jika seorang istri ingin mendapatkan surga Allah, maka salah satu jalannya adalah dengan berbakti kepada suami, menyambutnya dengan senyum, berbicara dengan lembut, mendukung perjuangannya mencari nafkah, dan mendoakan kebaikan untuknya. Bukankah itu jauh lebih ringan daripada menanggung dosa durhaka
yang bisa menutup pintu surga? Maka wahai para istri, berhati-hatilah. Jangan pernah meremehkan ridho suami, karena ridho itulah yang bisa menjadi tiket menuju surga. Sahabat beriman, dosa besar lain yang amat dibenci Allah dari seorang istri adalah tidak mensyukuri pemberian suami. Padahal, suami adalah orang yang telah Allah tugaskan untuk menafkahi istrinya, bekerja keras siang dan malam demi menghidupi keluarganya. Namun banyak istri yang tidak pernah puas, selalu merasa kurang, dan bahkan merendahkan nafkah yang diberikan suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Aku diperlihatkan neraka, ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita." Para sahabat bertanya, "Mengapa demikian, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Karena mereka banyak mengutuk dan mengingkari kebaikan suami." Betapa mengerikannya ancaman ini. Seorang istri bisa jadi sudah mendapatkan nafkah yang halal, meski tidak berlimpah, namun ia selalu membandingkan suaminya dengan orang lain. Ia berkata dalam hatinya, "Suami si Fulan bisa membelikan rumah mewah, sedangkan suamiku hanya bisa memberi rumah sederhana." Inilah bentuk kekufuran nikmat yang membuat Allah murka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ayat ini berlaku pula dalam rumah tangga. Jika seorang istri bersyukur atas pemberian suaminya, Allah akan menambahkan keberkahan, meski yang diberikan sederhana. Namun jika ia kufur nikmat, Allah akan cabut keberkahan, sehingga harta sebanyak apapun terasa tidak cukup. Mari kita bayangkan seorang suami pulang kerja dalam kondisi letih, wajah penuh keringat, tubuh lelah karena mencari rizki yang halal. Namun saat sampai di rumah, ia disambut dengan keluhan, makanan kurang enak, uang belanja kurang, pakaian tidak bermerek, dan rumah tidak sebagus tetangga. Bukankah hal ini melukai hati suami yang sudah berjuang sekuat tenaga? Istri yang demikian tidak hanya menyakiti perasaan suami, tetapi juga sedang menutup pintu rahmat Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengingatkan, wanita yang tidak bersyukur atas kebaikan suaminya, meski sedikit, bisa terhalang masuk surga. Na'udzubillah min zalik. Karena itu, sahabat beriman, bersyukur adalah kunci kebahagiaan rumah tangga. Suami tidak selalu bisa memberi banyak, tetapi keikhlasan dan syukurnya seorang istri mampu menjadikan hidup terasa lapang. Ingatlah, harta bukan penentu ridha Allah, tetapi hati yang penuh syukur dan qanaahlah yang membawa keberkahan. Sahabat beriman, dosa besar berikutnya yang paling dibenci Allah dari seorang istri adalah mengkhianati kepercayaan suami. Pengkhianatan ini bisa hadir dalam banyak bentuk. Tidak hanya sekedar berselingkuh secara fisik, tetapi juga berupa sikap, ucapan, dan tindakan yang mengurangi kehormatan suami di mata orang lain. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Al-Quran, "Maka wanita-wanita yang solihah itulah yang taat, lagi menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka." Quran Surat An-Nisa ayat 34. Ayat ini memberi pesan jelas. Seorang istri solihah adalah ia yang mampu menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga rahasia rumah tangganya ketika suami tidak ada. Namun realitanya, banyak istri yang melanggar amanah ini. Ada yang terbiasa membuka aib suaminya kepada tetangga, menceritakan kelemahan suami di media sosial, atau bahkan melakukan interaksi berlebihan dengan laki-laki lain yang bukan mahram. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suaminya ketika dipandang, menaati ketika diperintah, dan tidak menyelisihi suaminya dalam hal yang ia benci terkait dirinya maupun hartanya." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menegaskan, seorang istri harus menjaga sikap agar tidak membuat suami kecewa atau malu.
Namun betapa sering kita jumpai istri yang menyalahi amanah ini. Misalnya menggunakan harta suami tanpa izin untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, berkomunikasi dengan laki-laki asing tanpa batas, atau bahkan sampai mengkhianati kehormatan dirinya. Na'udzubillah, inilah bentuk pengkhianatan terbesar yang bisa menghancurkan rumah tangga sekaligus mendatangkan murka Allah. Bayangkan, bagaimana perasaan seorang suami yang dengan tulus mempercayai istrinya, namun justru dikhianati. Tidak hanya hatinya yang hancur, tetapi juga marwahnya sebagai kepala keluarga tercoreng. Lebih dari itu, dosa pengkhianatan bukan hanya melukai pasangan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap amanah Allah. Sahabat beriman, mari kita renungkan kembali. Rumah tangga dibangun atas dasar kepercayaan dan saling menjaga. Jika seorang istri tidak mampu menjaga dirinya ketika suami tidak ada, maka ia sedang meruntuhkan tiang rumah tangganya sendiri. Rasulullah SAW bahkan memperingatkan bahwa pengkhianatan sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Karena itu, wahai para istri, berhati-hatilah. Jangan sampai rasa penasaran, hawa nafsu, atau bisikan setan membuatmu tergelincir pada dosa besar ini. Ingatlah, kehormatan dan kesetiaan adalah mahkota seorang istri. Jagalah ia dengan penuh iman dan rasa takut kepada Allah, agar rumah tangga tetap kokoh dan surga Allah pun terbuka lebar untukmu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah 3 dosa besar istri kepada suami yang paling dibenci Allah. Durhaka kepada suami, tidak bersyukur atas pemberiannya, dan mengkhianati kepercayaan suami. Semua ini bukan sekadar persoalan rumah tangga, tetapi menyangkut hubungan kita dengan Allah. Karena ridho suami adalah jalan menuju ridho Allah, dan murka suami bisa menjadi jalan menuju murkanya. Maka wahai para istri, jadikanlah rumah tangga sebagai ladang ibadah. Sambutlah suamimu dengan senyum, syukurilah setiap nafkahnya, dan jagalah kehormatan serta rahasia keluargamu. Dan wahai para suami, jangan lupa pula untuk membimbing istrimu dengan kelembutan dan kasih sayang. Karena Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Mari kita sama-sama berdoa, semoga Allah menjaga keluarga kita dari dosa-dosa yang membinasakan dan menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan komentar Allahu Akbar di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan semangat dakwah. Semoga setiap huruf yang kita pelajari hari ini menjadi pahala yang mengalir hingga akhir hayat.